Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, apa kabar semuanya? Baik-baik saja bukan? Semoga kesehatan, keberuntungan, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Kembali lagi bersama saya, Fasya Fadila dengan NIM 1705520254 dari kelas D1 Audit Investigatif, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai audit investigatif dengan teknik audit. Namun, sebelumnya, di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa untuk selalu ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Sebelum memulai materi, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Sebelum memulai materi, di sini saya akan memaparkan materi-materi apa saja yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama ada pengantar atau pendahuluan. Di sini akan dijelaskan perbedaan tujuan antara audit umum dengan audit investigatif. Yang kedua ada kunci keberhasilan. Yang ketiga ada teknik-teknik audit. Yang keempat ada memeriksa fisik dan mengamati. Yang kelima ada meminta informasi dan konfirmasi. Yang keenam ada memeriksa dokumen. Yang ketujuh ada review analitikal. Dan yang terakhir ada menghitung kembali. Yang pertama kita akan membahas sedikit apa sih yang membedakan antara audit umum dengan audit investigatif.
Istilah audit investigatif menjelaskan bahwa yang dilaksanakan adalah suatu audit. Di sini, audit umum atau audit keuangan bertujuan untuk memberi pendapat auditor independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Audit ini disebut juga sebagai opinion audit. Sedangkan audit investigatif bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang ada atau tidaknya fraud, termasuk korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya seperti tindak pidana pencucian uang. Audit investigatif lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh atau tidak tersentuh oleh opinion audit. Meskipun tujuan opinion audit berbeda dari audit investigatif, teknik auditnya sama. Hal yang berbeda hanyalah penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik-teknik audit. Teknik audit adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah yaitu berupa bukti audit. Oleh karena itu, ada penulis yang menggunakan istilah teknik audit dan jenis bukti audit atau dalam kurung types of audit evidence dalam makna yang sama. Ada 7 teknik audit yang digunakan, yaitu yang pertama ada memeriksa fisik atau physical examination. Yang kedua ada meminta konfirmasi atau confirmation. Yang ketiga ada memeriksa dokumen atau documentation. Yang keempat ada review analytical atau dalam kurung analytic review atau analytical review. Yang kelima ada meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor atau dalam kurung inquiries of the audit. Yang keenam ada menghitung kembali atau reperformance. Dan yang terakhir ada mengamati atau observation. Kalau teknik-teknik audit ini diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang berhasil dihimpun akan mendukung pendapat auditor independen. Dalam audit investigatif, teknik-teknik audit tersebut bersifat eksploratif, yaitu mencari wilayah garapan atau probing. Misalnya dalam review analytical maupun pengalaman atau dalam kurung, misalnya dalam confirmation dan documentation. Kemudian kita akan membahas mengenai kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan dari semua teknik audit investigatif yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, mengerti dengan baik persoalan yang akan dipecahkan, apa yang akan diaudit investigatif. Yang kedua, kuasai dengan baik teknik-teknik audit investigatif. Penguasaan yang baik memungkinkan investigator menerapkan teknik yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang investigator identifikasi. Kunci yang ketiga yaitu cermat dalam menerapkan teknik yang dipilih. Biarpun tekniknya tepat, apabila pelaksanaan tidak cermat, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya mengapa due professional care
merupakan standar audit yang penting. Dalam audit investigatif, kecermatan ini terlihat antara lain dari cara investigator mengajukan pertanyaan, menentukan kapan pertanyaan tersebut harus diajukan, menindaklanjuti jawabannya, dan mempertanyakan sesuatu. Kunci keberhasilan yang keempat yaitu cermat dalam menarik kesimpulan dari hasil penerapan teknik yang investigator pilih. Temuan yang kelihatannya sepele di tangan penyelidik yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas merupakan bukti yang kuat dalam proses pengadilan. Kecermatan dalam menafsirkan temuan jelas terlihat dalam komputer forensik. Yang akan kita bahas di sini yang pertama yaitu ada memeriksa fisik dan mengamati. Memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, kertas berharga, persediaan barang, aktiva tetap, dan barang berwujud atau dalam kurung tangible asset, dan lain-lainnya. Sedangkan mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu. Singkatnya, mengamati adalah menggunakan indera, bisa salah satu atau beberapa indera sekaligus. Di sini ada beberapa contoh gambar dalam pemanfaatan indera untuk mengetahui sesuatu. Yang pertama, kalau kita melakukan kunjungan pabrik, kita dapat melihat luasnya pabrik, peralatan yang ada, kegiatan yang dilakukan, banyaknya dan beragamnya tenaga kerja. Pemanfaatan yang kedua yaitu kita juga mendengar kebisingan atau sebaliknya, keheningan dalam pabrik tertentu. Pemanfaatan indera yang ketiga yaitu ada kita mencium atau membaui sesuatu. Mungkin sesuatu yang wangi, seperti di pabrik parfum, aromatik, obat, dan lain-lainnya. Atau bahkan bau yang menyengat, misalnya di tempat penyamakan kulit atau tempat pengolahan sampah. Pemanfaatan indera yang keempat yaitu ada kita bisa mencicipi, misalnya di pabrik yang menghasilkan makanan. Yang kelima, kita dapat merasakan suhu panas atau dingin di tempat kerja. Dalam memeriksa fisik dan mengamati, kedua teknik ini investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui atau memahami sesuatu. Berikut ini beberapa contoh yang dapat diperoleh dari pengamatan dan pemeriksaan fisik. Yang pertama, dari kunjungan ke lokasi yang terkena dampak semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo tahun 2006, investigator menyaksikan sendiri apa yang terjadi dan luasnya musibah. Ini menjadi salah satu bentuk pemahaman bahwa investigator mempunyai bayangan. Pemahaman ini penting ketika nantinya ia membaca laporan para ahli secara rinci tentang luasnya kerusakan dan besarnya kerugian. Contoh yang kedua, dari kunjungan ke wilayah yang terkena gempa, para relawan dan petugas dari Dinas Sosial dapat menentukan jumlah kilometer jalan, rumah, sekolah, rumah ibadah, kantor, pabrik, dan lain-lain yang rusak. Pemahaman ini lebih dalam dari bayangan
mengenai intensitas kerugian akibat semburan lumpur panas tadi. Di sini ada data kuantitatif. Contoh yang ketiga yaitu pengamatan tenaga ahli dari maskapai asuransi akan memberikan kepadanya pemahaman yang lebih mendalam lagi, yaitu siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang layak menerima klaim ganti rugi. Ini pertanyaan yang senantiasa dihadapi maskapai asuransi, dan mereka harus dapat membuktikan jawabannya. Investigator seringkali menghadapi situasi yang sama. Contoh yang keempat yaitu pemahaman juga dapat memberi petunjuk adanya fraud. Kalau saja investigator mengamati jalan, SD Impres, dan bangunan lain sebelum mereka roboh, mereka mempunyai petunjuk penting tentang kemungkinan korupsi dalam pembangunan infrastruktur. Teknik audit selanjutnya yang akan kita bahas yaitu meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada audit merupakan prosedur yang biasa dilakukan oleh seorang auditor. Seperti dalam audit, juga dalam audit investigatif, permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat dengan cara yang lain. Permintaan informasi sangatlah penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Selanjutnya ada meminta konfirmasi. Meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain atau dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang piutang. Akan tetapi, sebenarnya dapat diterapkan untuk berbagai informasi, keuangan maupun non-keuangan. Dalam audit investigatif, kita juga harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender pengadaan barang, permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat perlu diperkuat. Misalnya, dengan konfirmasi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kalau barang tersebut diimpor. Teknik audit yang selanjutnya yaitu ada memeriksa dokumen. Tidak ada audit investigatif tanpa pemeriksaan dokumen. Hanya saja, dengan adanya kemajuan teknologi, definisi dokumen menjadi lebih luas, termasuk informasi yang diolah, disimpan, dan dipindahkan secara elektronis atau digital. Teknik audit selanjutnya yaitu ada review analytical. Ada berbagai macam variasi dari teknik review analytical. Namun, semuanya didasarkan atas perbandingan antara apa yang dihadapi dengan apa yang layaknya harus terjadi, dan berusaha menjawab sebabnya terjadi kesenjangan. Apakah ada kesalahan error, fraud, atau salah merumuskan patokannya? Berikut ini beberapa teknik review analytical. Yang pertama ada Beatrice
Velkage dan Z Velkage. Teknik review analitikal yang kedua ada membandingkan anggaran dengan realisasi. Yang ketiga, analisis vertikal dan horizontal. Yang keempat, hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Yang kelima, menggunakan data non-keuangan. Yang keenam, ada regresi atau analisis tren. Dan yang terakhir, ada menggunakan indikator ekonomi makro. Teknik review analitikal yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada Betriebsvergleich dan Z-Vergleich. Dalam Betriebsvergleich, kita membandingkan perusahaan atau dalam kurung Betriebs yang kita audit investigatif dengan saingannya yang seukuran. Terutama jika Betriebs lainnya itu cukup banyak, kita bisa mempunyai rata-rata industri yang andal. Sedangkan dalam Z-Vergleich, kita membandingkan perusahaan yang kita audit investigatif pada saat sekarang dengan hal yang sama di masa atau dalam kurung Z lalu. Dalam Z-Vergleich, kita mencoba memahami bagaimana perusahaan yang kita audit investigatif ini berbeda dengan masa lalunya dan mengapa. Investigator menggunakan teknik yang sama untuk melihat indikasi fraud, karena fraud mengancam kesinambungan laba. Dari contoh Betriebsvergleich dan Z-Vergleich, kita melihat pentingnya menentukan patokan atau benchmark. Patokan ini harus seukuran dan sejenis, karena ia harus comparable. Perbandingan atau dalam kurung comparison vergleich tidak otomatis berarti bahwa patokan atau benchmark yang benar. Kalau ada penyimpangan yang signifikan, pastilah penyimpangan itu merupakan kesalahan data yang kita audit investigatif. Belum tentu. Itulah sebabnya judgement sangat penting. Kecermatan sangat mutlak. Kalau perlu, cari data pembanding lainnya. Teknik review analitikal selanjutnya yaitu ada membandingkan anggaran dengan realisasi. Membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran, evaluasi atas pelaksanaan anggaran, dan insentif atau dalam kurung keuangan maupun non-keuangan yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, pejabat tertentu menerima insentif atau bonus sesuai dengan keberhasilan yang diukur dengan pelampauan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya yang dibuat tinggi atau overstate. Penjualan kredit dan pengiriman barang secara besar-besaran pada akhir tahun merupakan indikasi mengenai hal itu. Pengembalian barang sesudah akhir tahun memperkuat indikasi adanya fraud.
Di sektor publik tahun 2005 dan 2006 terlihat hal yang sebaliknya. Pemerintah mengeluh soal rendahnya penyerapan anggaran. Kambing hitamnya kali ini adalah sistem anggaran yang berubah. Kinerja KPK dan pengadilan kasus-kasus korupsi yang menggebu-gebu membuat para pejabat enggan menjadi pimpinan proyek. Meskipun contoh ini terbalik dari contoh sebelumnya, penjelasannya sama, ada atau tidak adanya insentif. Insentif di sini tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus. Mempertahankan atau menggoyahkan jabatan seseorang bisa menjadi salah satu contoh insentif. Dalam perusahaan yang berkecimpung di bidang teknologi, Dewan Komisaris berupaya menjatuhkan anggota direksinya dengan mempertanyakan kenapa anggaran modal untuk mendatangkan peralatan berteknologi tinggi belum juga direalisasi. Investigator perlu memahami kepentingan kedua kubu ini. Teknik review analytical selanjutnya yaitu ada analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal merupakan analisis rasio laporan keuangan. Analisis vertikal menunjukkan rasio antara suatu akun dengan akun lainnya dalam laporan keuangan untuk tahun yang sama. Berikut ini contoh analisis vertikal. Dalam laporan laba rugi, yaitu rasio antara harga pokok penjualan dengan penjualan, rasio antara laba kotor dengan penjualan, rasio antara biaya penjualan dengan penjualan, rasio antara biaya administrasi dengan penjualan, dan seterusnya. Analisis ini disebut analisis vertikal karena angka-angka yang dibandingkan terletak secara vertikal dalam laporan keuangan. Analisis vertikal dapat dilakukan untuk neraca. Karena akun-akun neraca dapat dibandingkan, misalnya dengan jumlah aset. Dengan analisis vertikal, kita dapat mengubah angka-angka laporan keuangan dari nilai dalam rupiah atau mata uang lain menjadi angka-angka dalam persentase. Laporan keuangan dalam persentase ini disebut laporan keuangan berukuran sama atau dalam kurung common size financial statement. Ada neraca yang berukuran sama atau dalam kurung common size balance sheet. Laporan laba rugi yang berukuran sama atau common size income statement. Dan laporan arus kas berukuran sama atau dalam kurung common size cash flow statement. Di sini akan dijelaskan apa sih gunanya dari analisis vertikal. Manfaatnya yaitu adalah dalam membandingkan perusahaan sejenis yang mempunyai ukuran berbeda. Misalnya yaitu kita ingin membandingkan perusahaan obat-obatan, di mana perusahaan A mempunyai omset atau nilai peredaran atau penjualan yaitu 100 miliar, sedangkan perusahaan B yaitu 10 triliun. Kita bisa mengabaikan nilai rupiah dari kedua perusahaan ini, karena yang ingin diketahui adalah apakah laba kotor sebagai persentase dari penjualan untuk perusahaan A lebih besar atau lebih kecil dari perusahaan B. Sedangkan analisis horizontal
menunjukkan perubahan atau kenaikan dan penurunan suatu akun untuk suatu tahun atau periode dibandingkan tahun sebelumnya atau periode berikutnya. Angka-angka untuk akun yang sama tahun sebelumnya atau tahun berikutnya dalam penyajian laporan keuangan disajikan berdampingan. Oleh karena itu, analisis ini disebut analisis horizontal. Teknik review analytical selanjutnya yaitu ada hubungan antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Beberapa akun, baik dalam suatu maupun beberapa laporan keuangan, bisa mempunyai keterkaitan yang dapat dimanfaatkan untuk review analytical. Contohnya yaitu angka penjualan dengan piutang dan persediaan rata-rata, angka penjualan dengan bonus bagian penjualan, penghasilan bunga dengan saldo rata-rata tabungan, dan seterusnya. 15. Teknik review analytical selanjutnya yaitu ada menggunakan data non-keuangan. Inti dari review analytical adalah mengenal pola hubungan, relationship pattern. Pola hubungan ini tidak mesti hanya antara satu data keuangan dengan data keuangan lain. Pola hubungan non-keuangan pun bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bisnis perkebunan, ada hubungan antara jumlah pupuk yang dipergunakan dengan hasil produksi atau panen. Angka masukan maupun keluaran dinyatakan dalam satuan non-keuangan seperti jumlah ton untuk pupuk dan sawit. Pada pabrik gula, ada ukuran antara jumlah ton tebu yang masuk ke pabrik dan jumlah ton gula yang dihasilkan. Pola hubungan antara masukan dan keluaran ini dinyatakan dalam suatu rasio yang dalam industri gula disebut sebagai rendement. Perhitungan serupa kita lihat di industri kayu lapis atau blackboard dengan nama recovery. Bermacam rasio kita gunakan untuk berbagai industri. Bahkan, industri-industri atau perusahaan pemeringkat mengembangkan dan menyebarkan industri rasio. Seperti perusahaan penerbangan Garuda mendapatkan hasil yang sangat signifikan dari perjalanan haji. Data yang penting, jumlah calon haji yang diterbangkan dapat diperoleh dari sumber intern maupun ekstern Garuda. Review analytical sering dilakukan dengan hitungan cepat untuk menunjukkan keganjilan. Seorang bankir mencatat informasi yang diterimanya dari calon nasabah kreditnya. Dengan cepat, ia menentukan bahwa pabrik pulp berkapasitas besar di lokasi yang terisolasi tidak akan bisa beroperasi karena bahan bakunya tidak akan cukup. Semua data untuk membuat kesimpulan itu ia peroleh selama makan siang dengan calon debiturnya. Teknik review analytical selanjutnya yaitu ada regresi atau analisis tren. Dengan data historikal yang memadai, makin banyak makin baik. Ceteris paribus. Review analytical dapat mengungkapkan tren. Berbagai perangkat lunak mempermudah hitungan dan grafiknya. Misalnya star,
perusahaan lunak Deloitte yang disebutkan di atas. Teknik review analytical yang selanjutnya yaitu ada menggunakan indikator ekonomi makro. Ada hubungan antara besarnya pajak penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, tingkat pengangguran, cadangan devisa, indikator ekonomi negara yang lain menjadi partner perdagangan Indonesia, harga minyak mentah, dan komoditi lainnya. Ini merupakan bidang studi yang ditekuni oleh para ahli ekonomi makro dan ekonometri. Keandalan perumusan ekonometri akan membantu auditor atau investigator melalui data agregat tanpa harus memasuki pemeriksaan SPT sebagai langkah pertama. Kalau ada indikasi kuat, baru kita ke pemeriksaan SPT dengan net worth method atau expenditure method. Teknik audit yang terakhir yang akan kita bahas yaitu menghitung kembali. Menghitung kembali atau reperform tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan dalam kurung kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lainnya. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya, tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru memulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat atau kabinet yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. Beberapa contoh penghitungan kembali semacam itu yang berpotensi triliunan rupiah yaitu sebagai berikut. Biaya yang dikeluarkan BUMN yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan umum atau Public Service Obligation. Keterlambatan pembayaran PSO mempunyai dampak yang besar terhadap likuiditas BUMN yang bersangkutan. Hai, kamu yang sedang berjuang, berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tetapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum walaupun tidak mudah, dan selalu bersyukur di setiap keadaan. Kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya untuk kamu yang menonton video ini, semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan selalu menyertai. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian di video ini terdapat banyak salah kata dan salah ucap.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua sebagai materi pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.